Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosis primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya, ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan akan mengalami menstruasi. Apa itu virus corona dan bagaimana cara pencegahannya? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Kita dapat mencegah virus corona dengan cara lebih peduli akan kebersihan dan kesehatan diri, yaitu pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Kedua, jika batuk, tutup mulut dengan siku. Ketiga, melakukan social distancing atau menjaga jarak minimal 1-2 meter. Dan tetap berada di dalam rumah ya. Taati himbauan pemerintah untuk kepentingan bersama.